Kita mau buka hati. Bapak Ibu, mungkin kemarin ada yang sudah datang mendengarkan talkshow kita, tapi ada yang belum. Kalau talkshow ini belum jadi berkat yang luar biasa. Amin. Saudara siap? Amin. Ya, dengan hormat kami minta Ibu Pendeta Dia dan Ibu Siti untuk hadir. Shalom. Halo. Tempatnya kecil tapi padat. Amin. Biasa. Untuk apa tempatnya lebar tapi orangnya cuma bisa dihitung pakai jari. Amin. Luar biasa. Pak Pantas punya jemaat luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus ya. Kami dari grup grup lansia yang bernama Eshet Kayil. Eshet Kayil ya. Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan kalau kami bisa berkumpul, bertemu dengan jemaat Pak Pentas di tempat ini. Dan terima kasih Pak Pentas, Ibu yang sudah mengundang kami ya untuk datang ke tempat ini. Nah, saya mau menerangkan apa itu arti daripada Eshet Kayil. Eshet Kayil, Bapak Ibu Saudara, berarti itu wanita perkasa. Amin. Dari bahasa Ibrani ya Ibu ya, wanita perkasa. Eshet Kayil. Coba sebut. Eshet Kayil. Haleluya. Nah, kami disebut wanita perkasa ya Bapak Ibu Saudara. Dan itu sangat tepat bagi kami dikatakan sebagai wanita perkasa. Karena apa? Karena meskipun kami sudah tidak muda lagi Bapak Ibu Saudara ya, dengan usia di atas rata-rata 60 tahun ya, kami masih memiliki semangat dan tekad untuk melayani Tuhan dan membawa jiwa-jiwa datang ke Tuhan. Itulah kami ada di sini. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mewakili teman-teman saya, izinkanlah saya memperkenalkan satu persatu dari anggota kami dari grup Eshet Kayil. Yang pertama, saya minta Ibu Pendeta Milka Ramli. Nah, ini Milka Ramli. Silakan duduk. Beliau adalah seorang dosen Ibrani di beberapa sekolah teologi di Jakarta, ya. Dan beliau ini memberikan hidupnya untuk Tuhan. Bukan saja seorang dosen, tetapi beliau juga seorang gembala di salah satu gereja di Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Ya. Beliau mengembalakan berapa tahunnya Ibu? Wah, 20 lebih ya Bu ya. Luar biasa tuh. Luar biasa. Dari dulu sampai sekarang Ibu tetap setia. Amin. Yang kedua adalah Ibu Pendeta Yoni. Silakan Ibu. Shalom. Luar biasa. Ini juga di atas 60 ya Bu ya? Aduh, 70. Luar biasa. 70 ya Bu ya. Dan Ibu ini seorang yang memiliki beberapa anak yang semuanya itu sudah melayani Tuhan. Amin. Cucunya, mantunya semua adalah hamba-hamba Tuhan. Beliau seorang diri membesarkan anak-anaknya ya sebagai single mother setelah suaminya meninggal. Ya, tetapi Tuhan itu baik. Selama hidupnya
Tuhan selalu menolong sampai saat ini Ibu Yoni tetap ditolong Tuhan. Sehingga sampai pada saat ini beliau menyerahkan hidupnya juga kepada Tuhan sebagai balasan rasa terima kasih, rasa syukur kepada Tuhan. Ya, nah yang kedua yaitu Ibu Ola. Nah ini dia luar biasa, seorang singer yang lebih aduh, suaranya lebih dari siapa sih, Morangkir? Wah, dari artis Betani, luar biasa suaranya begitu tinggi ya, dan itu membuat ketika dia membawakan memimpin puji-pujian, saya merasa bahwa Roh Kudus itu turun atas. Rasanya merinding kalau mendengar suaranya ya, ikut memuji Tuhan bersama Ibu Ola. Dan beliau juga adalah seorang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Yang keempat yaitu Ibu Saoda Oti. Silakan Ibu. Nah, ini Ibu Oda Oti ini adalah adik saya, Bapak Ibu Saudara. Dulu berapa puluh tahun yang lalu dia pakai teh ya, kerudung ya. Tetapi sekarang udah lepas kerudung. Amin. Ya, dan beliau ini sudah mulai bukan mulai ya, udah beberapa tahun belakangan ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Beliau sudah mendaftarkan diri sebagai PI, pelayan Injil di gereja GSDA, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk GSDA. Saudara bangga menjadi GSDA? Bangga. Biasa GSDA-1. Amin. Nah, beliau adik saya juga sudah mulai banyak melayani Tuhan di ODGJ ya. Seperti tadi juga kami melayani seorang ODGJ di kota ini. Lalu juga beliau melayani di lansia dan juga anak jalanan, luar biasa. Seperti kata firman Tuhan yang terbelakang menjadi terdahulu ya. Benar nggak? Nah, siapa tuh yang udah dari dulu udah dibrojolin jadi anak Tuhan tapi sekarang belum maju-maju. Tapi beliau baru-baru menjadi anak Tuhan yang terbelakang, tapi dia menjadi terdahulu. Amin. Nah, yang kemudian adalah siapa ya? Ibu siapa? Ibu Saragi, Opung Saragi Horas. Luar biasa. Opung Saragi, coba tebak berapa sih umurnya? Hah? Berapa umurnya? 17 tahun ya? 12 tahun. Masih sweet. Wah. Beliau sudah 80 tahun. Tetapi beliau masih ikut misi. Karena itu suatu hal yang luar biasa. Amin. Nah, kita harus iri dengan sesuatu yang positif. Gak boleh iri terhadap sesuatu yang negatif. Ya, kita boleh iri dengan orang-orang yang bisa melayani Tuhan dengan umur yang segitu sudah banyak tapi tetap melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Ibu Saragi juga berapa puluh tahun ya Bu menghadapi pergumulan yang luar biasa. Tetapi anaknya sekarang sudah menjadi seorang pendeta. Amin. Yang dulunya benar-benar nyusahin banget sama ibu. Waduh, nyusahin bertahun-tahun. Tetapi Ibu Saragi ini, Opung ini sangat setia kepada Tuhan. Amin. Sangat setia kepada Tuhan sehingga semua apa yang diderita oleh Ibu Saragi itu
dipulihkan semua ya. Jadi jemaat Tuhan yang mempunyai penderitaan, pengalaman segala macam tuh tetap setia kepada Tuhan. Amin. Seperti Amin. Bung Saragi setia kepada Tuhan. Siapa lagi ya? Ibu Elis. Oh, Ibu Elis. Nah, ini Bu, tolong bangkit berdiri. Ini uangnya banyak. Dia seorang bendahara. Ya, dia pegang duit. Jadi kalau saya apa-apa, saya minta duit sama dia. Ya, untuk pelayanan saya minta duit sama Ibu Elis. Nah, beliau ini juga seorang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, aktivis juga di gereja, membantu pelayanan daripada Ibu Milka, ya, hidupnya diserahkan juga kepada Tuhan. Siapa lagi ya? Oh, belakangan itu. Sekarang saya dong. Saya ini, nama saya Sarah Dia Peach. Peach itu nama suami saya. Dia seorang bule ya, dari Scotland, tapi warga negara Australia. Kami berapa tahun pernah tinggal di sana, dan saat ini kami tinggal di Jakarta. Saya mempunyai 4 orang anak perempuan semua, ya, perempuan semua. Nah, ibu-ibu keluarga di sini yang punya anak perempuan ya, gak usah khawatir. Oh, aku harus punya anak laki, enggak. Amin. Tahu nggak? Punya anak perempuan. Ya. Kadang-kadang orang juga pengen punya anak laki katanya ya, tapi perempuan loh anak saya 4-4-nya. Dan balik modal. Yes. Punya anak perempuan balik modal, ya. Kalau punya anak laki harus punya modal. Puji nama Tuhan. Dan saya sudah melayani Tuhan beberapa tahun. Terima kasih Tuhan sudah memakai saya dan keluarga saya semua hidup di dalam Tuhan. Dan suami saya yang orang bule yang dulu susah banget dibawa ke Tuhan, tapi karena ketekunan saya, dengan doa saya, dengan lutut saya, sehingga dia sekarang seorang hamba Tuhan. Amin. Amin. Dia memang bukannya seorang hamba Tuhan seperti pendeta dan sebagainya, tetapi dia seorang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Bukankah itu yang terpenting, Bapak Ibu Yeah. Saudara? Amin. Ya. Nah, begitulah cerita singkat tentang saya. Jadi anak saya 4, suami saya 1, ya. Anak saya 4. Nah, dan saya melayani Tuhan. Itu juga anak-anak saya. Ya, kalau saya mau cerita tentang saya, banyak sekali pertolongan Tuhan. Cuma nggak ada waktu, Pak Kontas. Ya, nanti jemaat di sini bosan. Oleh sebab itu, nah sekarang saya mau memperkenalkan diri seorang tamu yang dari jauh datang ke Indonesia. Tetapi memang beliau sudah lama tinggal di Indonesia ya. Nah, Ibu Cindy Lamsing silahkan berdiri. Nah, ini dia ibu yang cantik. Itu ibu ini nggak pernah tinggal dengan gym, tahu nggak gym? Nah, gym ya, tempat olahraga. Wah, dia bisa angkat 10 kilo dengan tangan sendiri ya. Puji Tuhan. Nah, beliau juga seorang ini sebenarnya beliau ini pertama kali ikut kita loh, ibu-ibu, bapak-bapak. Pertama kali ikut kita, ikut misi pertama kali. Tetapi kantongnya udah lebih dulu daripada dirinya sendiri. Bukankah luar biasa ya? Bukan cuma kantongnya, tetapi hidupnya, dirinya diserahkan kepada Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian daripada Ibu Cindy Lamsing. Bisa tolong disiapkan bangku di sini 2 ya, karena di sini kan nggak bisa ya. Kita ngobrol santai ya. Kita ngobrol santai aja, nggak usah Pak, ini orang-orang bisa pulang sampai jam 12 ya Pak? Bisa ya, puji Tuhan.
Nah, oke, you okay? Yes. Yes. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Ibu Cindy adalah seorang warga negara Indonesia sekarang ya. Karena apa? Beliau ini sudah menikah dengan seorang Indonesia, Chinese Indonesia, yang sudah mapan, seorang pengusaha kayu, ya, pengusaha banyak beberapa perusahaan. Nah, kemarin itu di tempat di Pekalongan, beliau memberi kesaksian tentang bagaimana beliau ditangkap Tuhan. Bukan ditangkap baris krim ya, ditangkap Tuhan ya. Nah, beliau mengatakan, memberikan kesaksian kepada kami ketika beliau ditangkap Tuhan, itu karena apa ya? Karena dia anaknya disembuhkan Tuhan. Anaknya disembuhkan ketika anaknya tuh mendapat yang panas yang tinggi sekali ya, dan di situ Ibu Cindy berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau anak ini sembuh, saya akan melayani Tuhan. Ya, singkat cerita, anaknya sembuh dan beliau juga melayani Tuhan sampai sekarang ini. Nah, sekarang beliau ingin bercerita tentang bagaimana keluarganya, termasuk papanya yang datang dari Panama dan juga kakaknya yang laki-laki yang tinggal di Panama, sehingga mereka juga dijamah oleh Tuhan. Nah, Ibu Cindy, tolong ceritakan kepada kami semua bagaimana ceritanya tuh. Mereka pasti ingin tahu, benar nggak? Ya, mereka pengen tahu. Nah, cerita sekitar 20 menit ya, Mbak ya. Oke. Nah, shalom. Halo. Ibu Cindy pintar bahasa Indonesia. Jadi, jangan khawatir. Ya, welcome Ibu Cindy. Thank you for being with us tonight, and you just give us a testimony. Tell us what you got from the Lord. Nama saya Cindy dan saya punya dua putra ya. Anak laki dua ya. So, umurnya sudah 33 dan satunya umur 27. Dan saya punya seorang suami yang baik sekali yang menculik saya ya dari Amerika ya, diculik dan dibawa ke sini ya. Pertama kali aku datang ke Indonesia saya tidak terbiasa karena keluarga dari suami saya itu sangat konservatif, Chinese Toto ya. Sedangkan saya itu orangnya yang sudah dibesarkan di Amerika dengan kayaknya liberal ya. Terus datang ke Indonesia juga agak sedikit tidak bisa beradaptasi segampang. Terus sampai pertama kali bukan di Jakarta ya, saya juga sampai ke Pontianak ya. Saya juga di itu. Waktu itu saya masih belum mengenal Tuhan secara dalam ya. Saya juga belum bertobat dan itu pada saat juga di Samarinda di Kaltim saya ke sana ya, bisa bawa anak saya dan singkatnya ya dia waktu itu sakit dan akhirnya saya ada teman saya yang datang ke tempat anak saya dan dia bilang saya mau doain anak Anda. Terus setelah itu dia bilang kamu harus doa sama Tuhan minta tolong. Jadi aku serahin hidup saya dalam Tuhan. Dalam singkatnya ya mujizatnya ya saya akan punya bagi orang yang belum tahu. Anak saya itu waktu itu sakit sekali dan aku bawa ke dokter, tapi dokter itu dikasih obat semua, tetapi sudah 3 hari masih panas terus. Dan akhirnya pada saat itu aku doa sama Tuhan, kalau Tuhan izinin kalau bisa anak saya sembuh, saya akan melakukan apa yang Tuhan mau. Terus itu jam 11 malam,
panasnya tinggi sudah 3 hari tidak sembuh-sembuh dengan obat, tidak sembuh apa-apa, ya saya sudah lelah, capek, dan saya tidak tahu bagaimana ya. Seorang bayi 6 bulan ya. Terus tiba-tiba jam 11 udah menjelang jam 12 itu seperti Roh Kudus gerak hati saya untuk berbicara ya. Dia bilang, oke, saya mau ingin Anda buka baju telanjang. Terus tiba-tiba aku lakukan, nggak tahu kenapa. Terus bilang peluk anak, peluk bayinya, peluk. Terus padanya bisa turun sampai dan tidak sakit lagi. Di situ saya kaget dan aku bilang saya serahkan hidup saya sepenuhnya dengan Tuhan. Amin. Memang perjalanannya untuk proses untuk menjadi seorang pengikut Tuhan itu tidak gampang ya. Pasti banyak godaan ya. Iblis akan menyerang terus. Tidak, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita mau ini, tetapi iblis akan selalu akan cari mangsa, akan cari yang paling terdekat, yang paling kita sayangi untuk diserang. Tetapi saya seorang yang tidak give up ya, tidak mau menyerah ya. Terus seorang ibu yang bisa mendoakan keluarga saya supaya diselamatkan. Dengan caranya apa gitu? Tuhan tahu. Yang penting aku mempersiapkan diri, terus aku mau memperdalam pengetahuan baca Alkitab, saat teduh, jadi ikut gereja, everything. Tapi masih kurang lagi. Terus aku satu hari aku diajak teman saya ya, dari yang ikut pedalaman Alkitab ya. Terus aku gym terus kan, seperti yang saya gym tiap hari, saya juga keenakan terus gym terus dan aku nggak mau batal gym. Terus Tuhan sudah satu setengah tahun teman saya ajak saya ke ikut pedalaman Alkitab. Saya bilang nggak mau deh. Terus satu hari setiap tahun pada akhir tahun menjelang tahun baru, saya selalu merenungkan dan aku tanya sama Tuhan, resolusi apa untuk tahun depan? Tuhan bilang pedalaman Alkitab, Bible study. Aku bilang nggak mau loh Tuhan, Bible study. Jadi gimana ya gym saya nanti saya harus ikut gym, tapi saya nggak bisa ini. Jadi akhirnya Tuhan Bible study. Jadi saya taat. Saya setelah 1 tahun saya mulai Bible study, cari akal bagaimana. Tapi di situ saya bisa merasakan kupas itu tadi itu Alkitab yang satu persatu dan aku bisa. Dan ini pedalaman Alkitab itu di seluruh dunia ya. Kaum wanita bahasa Inggris yuk. Jadi banyak yang saya kenal. Jadi kita bisa cerita satu sama yang lain, kehidupan kita seorang ibu, seorang wanita, bagaimana kita berjuang. Pada saat aku, dan ini bukan hanya setiap hari Kamis aku datang. Tidak Alkitab itu kupasnya itu bukan hanya datang ke sini kebaktian, haleluya, tetapi kita kupas benar sampai dikasih PR tiap minggu harus PR, harus baca semua dan harus kupas ayatnya segalanya. Dan terus pada saat hari Kamis kita harus discuss, kita harus bicara tentang apa yang kita sudah belajar. Di situ kita setiap kali aku baca Alkitab aku bisa dapat sesuatu seperti hikmat Tuhan kasih saya satu pesan. Apa yang saya harus lakukan itu aneh gitu. Terus semakin kita sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, banyak yang aku diberkati. Terus memang sampai hari ini suami saya belum terima Tuhan, tapi saya percaya dalam waktu dekat dia akan terima Tuhan. Karena kalau dia masih menentang, dia tidak akan bilang boleh nggak saya datang ke sini untuk misi ya. Dan dia bilang, dia kasih. Tapi dia bilang, dia bisikin saya, tapi tolong jangan jadi pendeta ya. Tetapi ya, saya cuma tinggal senyum aja. Dan ini adalah pertama kali saya melayani yang saya bisa bersaksi. Terus anak saya 2 juga ikut Tuhan, tetapi namanya Gen Z dan millennials ya. Kadang-kadang bisa banyak godaan social media itu on and off, dan kadang-kadang mereka bisa menjauh dari Tuhan.
Ya, saya cuma sampaikan kepada anak muda ya, jangan sampai tergoda dengan hal yang media sosial, Facebook, Instagram atau bagaimana. Karena kalau semakin kita terseret ke situ, kita semakin jauh dari Tuhan. Itu adalah rencana iblis untuk menjatuhkan kita. Ya, kita harus memang dekat sama Tuhan. Kita harus bertekun ya. Dan ini yang saya bilang. Ini yang saya mau ceritakan tentang ayah saya. Ayah saya itu aku ya saya di Indonesia, tetapi dia tinggalnya di Panama. Panama itu benuanya mungkin 36 jam ya kalau dalam pesawatnya untuk sampai ke benua satunya lagi. Amerika Tengah. Dan satu hari ayah saya mau datang ke Indonesia untuk kunjungi saya. Saya juga lama saya nggak ketemu dia, saya mau ketemu dia. Dia datang ke Indonesia cuma hanya 1 bulan untuk menemani saya, untuk liburan, semua liburan lah. Tetapi seperti pertama kali saya lihat dia kurang sehat. Saya suruh dia general check up. Kemudian saya ketemu banyak penyakitnya, kolesterol, darah tinggi, asam urat, segalanya. Saya bilang, Papa kamu nggak boleh pulang, saya akan rawat Papa. Dan 1 bulan menjadi 2 bulan, 2 bulan menjadi setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi diperpanjang dan suami saya begitu baik bisa dapat dia dapat izin dia tinggal di sini pelan-pelan. Terus saya itu satu doa yang saya bilang, saya datang jauh dari sana ke sini. Jadi saya tinggalin keluarga semua. Saya memang sangat rindu untuk melihat papa saya setiap tahun tapi nggak bisa. Tapi kebetulan papa saya datang itu satu ini kesempatan gimana saya bisa punya satu kedekatan sama ayah saya, karena pada saat aku dulu umur 13 ibu saya meninggal. Ibu saya sebelum saya sekolah di Amerika, dia itu benar-benar sangat mencintai Tuhan. Mungkin dia yang seorang ibu yang doa begitu kuat sehingga saya bisa menjadi saya hari ini. Amin. Dia doa terus mungkin gimana. Jadi pada saat ke Amerika, setelah 1 minggu ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal setelah keluar dari Amerika. Terus mungkin dia stres atau gimana dia ini, akhirnya saya kembali, terus aku kembali ke Amerika lagi untuk melanjutkan studi SMA di situ. Terus singkat ceritanya saya juga nggak punya kedekatan sama papa saya karena dari umur 13 saya sudah di Amerika, terus aku ke kuliah juga, jadi nggak ada kedekatan sama papa saya. Dan papa saya masih belum percaya sama Tuhan. Tapi waktu dulu setiap minggu dia antar mamanya ke ibunya saya ke gereja, tapi cuma antar doang. Jemputan tiap hari Minggu. Terus sebelum aku berangkat ke Amerika, dia bilang berlutut dan minta sama Tuhan, kamu harus ikut Tuhan sampai itu. Jadi waktu itu saya juga masih belum istilah dekat sama Tuhan. Ya singkat ceritanya, papa saya datang ke situ, terus karena penyakit akhirnya saya mau ingin merawat dia, saya suruh sabar tunggu. Jadi 1 tahun, jadi 2 tahun, 3 tahun, terus saya dekat, mulai dekat sama dia. Terus nanti sudah mendekat 4 tahun lebih, dia banyak penyakit, udah sembuh semua. Cuma anehnya 1 hari saya sama keluarga saya ambil satu perjalanan ke China, dia liburan. Papa saya kepingin ketemu ibu tiri saya ya. Terus dia langsung terbang ke Kanada. Terus aku di China, tiba-tiba saya dapat kabar dari papa saya bahwa papa saya sesak napas dan dia dicek di sana di dokter, dan dia bilang dia kanker paru-paru stadium 3. Terus dia sendiri loh. Terus tapi dia punya satu kerinduan besar untuk ketemu saya lagi, gimana? Terus aku kembali ke Indonesia, saya bilang, aduh gimana caranya ya? Terus untuk urus paspornya, visa ke Kanada itu ambil waktu lama. Sedangkan papa saya sudah dalam keadaan yang sudah tidak parah. Itu gimana? Terus saya punya satu teman baik di Indonesia, dia bilang, daripada saya ke sana ke Kanada, lebih baik dia ke Jakarta untuk merawat. Akhirnya dia datang dan teman saya atur semua, dokter di Singapura. Akhirnya dia terbang sendiri.
sendiri dalam keadaan sudah kanker, dan dia sendiri tidak ada orang yang temani. Ibu tiri saya masih di Kanada, dia terbang sendiri, terus dia sesak napas. Terus sampai ke Singapura, kita dibawa ke ambulans lagi, dirawat di sana di situ, dan dokter udah konfirmasi dia kanker stadium 3. Terus akhirnya dia di kemo, di kemo semua. Saya ada di sana temanin dia terus itu bagi saya tuh, aku doa sama Tuhan, ini kesempatan untuk menginjilin dia. Jadi pada saat aku sudah mulai menginjilin dia, semua dia didoakan semua, dia mau diinjilin, mau diidi, tetapi dia diam, ya aku mau. Terus di kemo semua dia baik semua, mungkin sudah 2 bulan. Terus dia balik, dia minta izin mau balik ke Indonesia, dan setelah 1 minggu dia tiba-tiba kena muntah darah dan dia meninggal. Tetapi sebelum kejadian itu dia kepingin didoakan. Jadi pada saat itu dia meninggal pas di hari ulang tahun dia. Pas dari bulan September tanggal 5 jam 5 sore dia meninggal. Dan itu hari saya olahraga, tadi pagi saya bawa anak saya 2, dan saya berdoa sama dia. Saya bilang, papa saya selamat ulang tahun, saya ada kadonya, saya ada bunga mawar ke dia nangis. Terus saya bilang, papa mau didoain nggak? Tuhan Yesus, saya mau didoain. Terus akhirnya saya doain dia, air mata terus keluar. Terus aku keluar, ya papa mau nggak kita keluar makan, kita rayain ulang tahun? Dia nggak mau, dia capek. Jadi pada saat aku pergi, aku lakukan semua dan aku beli makanan untuk ini. Pas dalam perjalanan jam 5 sore tiba-tiba ada telepon, dia bilang dia ke kamar mandi dan akhirnya dia tidak kuat dan jatuh dan pingsan. Di situ dia sudah tidak ada. Pada saat aku kembali jam 5 sudah pas jam lewat 10 menit saya sudah di pagar. Akhirnya papa saya tidak tertolong, sudah tidak ada lagi. Tetapi saya sudah percaya bahwa dia sudah diselamatkan karena dia dia ngaku dia mau didoain, dia terima Tuhan. Saya percaya dan bersyukur dia dimakamkan di Indonesia. Jadi satu waktu itu saya selalu datang ke jenguk, dan begitu baik. Aku dikasih lahan tanah oleh mertua saya untuk kasih ke papa saya. Lahan mertua saya yang dia punya buat dia mau papa saya juga di situ. Ya, dan singkat cerita ada satu lagi dan aku selesai. Jadi aku percaya dalam hidup saya berdoa papa saya sudah diselamatkan. Amin. Terus adik saya yang ada di Panama, adik saya juga gimana caranya dia diselamatkan. Tapi Tuhan itu baik. Dia menikah dengan seseorang istri orang Katolik yang percaya sama Tuhan. Terus keluarganya juga sangat sayang sama Tuhan. Setiap hari kalau orang Katolik jam 6 pagi, dia ikutin semua caranya, semua mungkin dalam proses itu dia juga terima Tuhan. Terus pada saat itu setiap kali mau ketemu saya nggak sempat. Terus satu hari dia datang ke Indonesia dengan istrinya. Kita berlibur 1,5 bulan. Dan anehnya begitu saya lihat setiap minggu ke gereja loh. Aku kaget, ya bisa antar kita ke gereja nggak? Berdua. Saya juga kaget. Aku bilang aku bersyukur. Dia sudah terima Tuhan Yesus. Saya bersyukur karena seorang ibu dan seorang adik saya percaya karena keluarga ini diutus. Padahal dia dulu juga punya pacar-pacar tapi bukan dalam Tuhan. Dia bisa menikah sama dia di dalam Tuhan. Keluarga di dalam Tuhan. Semua di dalam Tuhan. Dan adik saya juga semua dan anehnya begitu. Setelah saya rindu ketemu adik saya. Tapi nggak bisa ketemu bertahun-tahun. Tiba-tiba dia mau berlibur sama istrinya dan sekalian saya perkenalkan istri. Mungkin pada saat aku menikah saya ketemu dia. Tapi untuk ada satu kedekatan sama istrinya. Dan akhirnya 1,5 bulan saya ketemu, kita sama-sama. Dan setelah mereka kembali, setelah 8 bulan adik saya meninggal. Adik saya meninggal stroke di otak. Dan singkat cerita itu saya mau sampaikan bahwa dia sudah di dalam Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu saya kerinduan untuk ketemu adik saya. Dan saya nggak ketemu tiap tahun, apa-apa saya nggak pernah ketemu. Tiba-tiba ada 1 tahun mau ketemu, tiba-tiba nggak jadi karena
pekerjaannya. Dan akhirnya ketemu, tapi aneh itu. Kalau saya nggak sempat ketemu, kapan saya bisa ketemu? Dia datang dan bisa menemani saya 1 bulan setelah dia balik setelah 8 bulan sudah tidak ada. Saya kaget. Kalau sumpah nggak jadi ketemu dia dan setelah 8 bulan dia meninggal, saya nggak pernah akan ketemu adik saya. Itulah kuasa Tuhan yang dia tahu kerinduan saya untuk untuk dapat lihat adik saya dan papa saya. Dan juga mungkin papa saya kapan saya bisa ketemu, tapi saya bisa. Tuhan ada sekedar kita tidak tahu misteri satu misteri kita nggak tahu. Tuhan itu ajaib. Terus Tuhan tahu kerinduan saya dalam doa, kepingin ketemu. Dan akhirnya papa saya datang dan bisa sama saya 5 tahun sampai saya rawat dia. Itu luar biasa. Dan aku nggak pernah. Dan saya sampai hari ini sudah 15 tahun lebih saya ikut pedalaman Alkitab. Saya tidak menyerah karena di dalam itu Alkitab itu semua ada. Setiap kali saya buka ada sesuatu pesan sama saya. Terus kadang-kadang saya lemah. Saya orang manusia, saya tidak sempurna. Tetapi Roh Kudus selalu bekerja. Dan pada saat aku lelah, saya udah mau give up, Tuhan mendorong lagi saya bangkit lagi. Ya, kita manusia tidak sempurna. Dan memang di semester ini di Bible Study saya lagi belajar, saya kupas kitab Wahyu. Itu paling mengerikan. Dan waktu saya baca semua ini, itu mirip yang sedang kita mengalami saat sekarang ini, yang kita mengalami satu krisis global yang dulu kita nggak pernah bilang mungkin resesi di Indonesia, tapi di lain tempat. Tapi sekarang kok aneh ya, semua negara ada masalah. Dan itu saya merasa itu sudah akhir zaman. Sudah akhir zaman, sudah dekat. Tuhan sudah mau datang, segera sudah mau datang. Tapi dia sangat sabar supaya satu persatu diselamatkan. Mungkin keluarga saya masih belum, tapi dia masih sabar, dia belum buat datang. Karena dia ingin keluarga saya diselamatkan. Dan semua masing-masing di tempat ini. Mungkin ada keluarga yang masih belum selamatkan, kita berdoa. Jangan menyerah. Tuhan, bukan kita atur Tuhan. Tuhan tahu waktu yang tepat. Bukan waktu kita bilang, Tuhan. Tapi kalau doa itu belum disampaikan kepada kita, belum genap, jangan menyerah, karena Tuhan tahu waktu yang tepat, bukan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita tetap melaksanakan, kita melayani. Tuhan mengirim kita di dunia untuk melayani semua, untuk menyebarkan kabar keselamatan, supaya kita bisa bersama Dia satu di atas. Di sini kita mungkin hidupnya cuma 80 sampai 100 tahun, tapi di atas itu kekal. Amin. Ya. Jadi kalau memang kita sama manusia, kita berbuat kesalahan, kita tetap cepat minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti nolong. Tuhan itu sabar, Tuhan itu makasih, tidak pernah lalai. Tapi iblis itu lembur loh 24 jam. Dia tidak. Semakin kita sama Tuhan, semakin dia kita mau merampas. Dengan sakit penyakit atau bagaimana. Tapi saya mau sampaikan, sakit penyakit itu bukan karena datang, itu dari emosi kita, dari keadaan kita. Jadi kita harus berpikir positif. Kita punya semangat berpikir positif. Sel kita tetap bergairah, bagus. Tapi kalau kita lelah, kita sedih, kita menyenangkan kesedihan, kegagalan, semua yang negatif, itu iblis senang sekali dan menjauhi dari Tuhan. Jangan, kita harus benar-benar dekat sama Tuhan. Kita selalu harus saat teduh atau bagaimana. Ya, dan Roh Kudus, minta Roh Kudus menemani kita kemana kita pergi. Dan kalau ada serangan dari iblis, contoh ya, mungkin dari keluarganya atau bagaimana, kalian harus sabar, tetap diam, tetap senyum, dan kita ada Tuhan. Dan kita bilang ini pasti roh sedih, roh marah, roh dengki, roh kepahitan, itu semua roh itu bukan dari Tuhan. Roh khawatir, memang manusia kita suka khawatir, tapi jangan menyenangkan itu. Kita harus balikin itu. Kalau kita punya harapan, kasih dan iman, itu kita pasti terus sampai kekal. Nah, itu khotbah itu ya. Jadi saya nggak perlu khotbah dan nggak cukup ya.
Pak Kontas ya. Sorry Semua ya, kepanjangan. It's Sorry, okay. kepanjangan. I think semua orang diberkati oleh Amin. kesaksian Ibu Terus ada Cindy. 1 menit lagi ya. Satu Hari menit lagi. ini aku ada kunjungan orang sakit. Ya. Terus aku juga nggak pernah. Terus setiap sakit di berbagai ada apa ini yang tidak bisa jalan, ada yang satu yang sakit jiwa, ada yang satu yang sudah terlantar karena tidak ada yang anaknya nggak sayang, terus ada yang apa yang mana ya yang lansia juga. Jadi berbagai jenis, berbagai ini. Tetapi itu, aduh, saya tersentuh dalam hati saya semuanya di tapi Tuhan. Mereka percaya sama Tuhan, mereka hidup dan mereka sukacita. Apapun ada seadanya, sukacita. Jangan gentar, jangan menyerah. Amin. 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 Jangan menyerah. Jangan menyerah. Iya. Yes. Jangan menyerah. Itu apa kesaksiannya Ibu Cindy yang sungguh sangat luar biasa. Amin. Sangat memberkati kita. Banyak sekali. Masih panjang Pak Kontas, jemaat Tuhan ya. Banyak sekali kesaksian Ibu Cindy. Kita semua jemaat Tuhan siapapun pasti mengalami Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan, iman kita semakin bertambah ya. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Cindy. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Ibu Cindy. Cukup ya Bu Cindy, banyak sekali Tidak punya rencana loh. Tadi ini saya tidak punya rencana untuk cerita ini. Amin ya, nggak apa-apa. Itu mengalir aja ya, nggak Pak Kontas ya. Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya. Oh iya, iya. Dan Bapak Ibu diberkati. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bagaimana tadi saya tutup kata-kata Ibu Cindy. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita semua. Amin. Kalau dengan pujian yang saya siapkan, padahal saya nggak berjanji sama Ibu Cindy. Tapi lagu ini adalah kesaktian terakhir dari Ibu Cindy. Waktu Tuhan bukan waktu kita, amen. Tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat kepada kita semua. Siapkan hati kita pada saat ini untuk Tuhan. Saya berikan kesempatan untuk jemaat Tuhan berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh kuasa. Aku butuh urapan. Mampukan aku untuk menjadi pelaku firman yang hidup, Bapa. Roh Kudus berbicara kepada sidang jemaat. Buka hati mereka untuk mendengarkan kuasa firman. Berapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan